Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gilang Fajar Ramadan, NIM I07210227 dari kelas A Teknik Elektro Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sebuah inovasi yang ingin saya buat, yang saya beri judul prototipe pemberi pakan kucing otomatis dengan sensor RTC atau Real Time Clock. Nah, mengapa saya membuat judul tersebut? Yang pertama, karena kucing ini termasuk peliharaan yang sekarang ini sering banget orang itu memeliharanya gitu. Nah, selain itu kucing termasuk salah satu peliharaan yang memiliki perawatan yang cukup rumit. Kemudian bisa sang pemelihara itu bisa saja mengalami kelalaian dalam merawat kucingnya karena misal satu saat ada kesibukan lain sehingga lupa merawat kucingnya. Jadi kelalaian dalam merawat karena kucing itu kan perawatannya cukup rumit ya. Jadi kelalaian itu bisa menyebabkan terhadap nanti metamorfose kehidupan dari kucing. Kemudian mengatur bagaimana keefektifan dalam memelihara kucing. Dan yang terakhir, mengapa saya membuat inovasi seperti ini? Karena ingin menciptakan suatu inovasi teknologi dalam membantu kehidupan manusia agar lebih efisien gitu. Jadi tidak terlalu terpaku dalam satu kegiatan. Nah, dari latar belakang tersebut, dirumuskanlah suatu rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara memberi pakan pasien. Yang kedua, bagaimana cara meminimalisasi kelalaian pemelihara kucing dalam memberi pakan kucing secara teratur. Yang ketiga, bagaimana merancang suatu teknologi yang mampu membantu pemelihara kucing dalam mengelola pakan kucing secara efisien dan efektif. Nah, dari rumusan masalah tersebut, muncullah suatu tujuan dari kegiatan yang ingin saya lakukan. Yang pertama, untuk mengetahui cara memberi pakan kucing secara efisien. Yang kedua, untuk mengetahui cara meminimalisasi kelalaian pemelihara kucing dalam pemberian pakan kucing secara teratur. Dan yang ketiga, untuk mengetahui suatu rancangan teknologi yang mampu membantu pemelihara kucing dalam mengelola pakan kucing secara teratur dan efisien. Jadi untuk mengetahui suatu rancangan yang membantu, istilahnya membantu pemelihara kucing itu dalam mengelola pakan kucing secara teratur gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada di sini kan basic sensor RTC. Nah, sensor RTC sendiri yaitu suatu chip yang memiliki fungsi sebagai penyimpan waktu dan tanggal. Jadi dia bisa membaca tanggal dan waktu yang terjadi pada saat itu. Nah, untuk jenis-jenisnya ada dua jenis yang sangat familiar dari sensor RTC, itu RTC paralel DS1307 dan RTC seri DS12C887. Untuk RTC DS12C887 ini mempunyai 14 buah register yang terdiri dari 14 register kontrol dan 10 register data. Nah, untuk tinjauan pustakanya selanjutnya itu motor servo. Nah, motor servo sendiri itu suatu motor listrik yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan, akselerasi, dan posisi akhir dari sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Motor servo ini dikendalikan menggunakan sinyal PWM dari suatu encoder gitu, encoder data. Jadi menggunakan pengendaliannya itu menggunakan sinyal PWM. Untuk tinjauan pustaka yang ketiga ada LCD atau Liquid Crystal Display. Ini merupakan suatu media yang digunakan untuk menampilkan hasil dari keluaran pada sebuah rangkaian elektronika. Jadi misal di sensor RTC itu kan dia ambil inputan nih, hari ini saat itu tanggal berapa dan pukul berapa nih. Nah, dari inputan itu maka akan dengan disambungkan dengan kabel dan juga komponen-komponen yang lain, maka oleh inputan tersebut dapat ditampilkan di LCD. Nah, untuk fitur-fitur yang terdapat di LCD antara lain 16 karakter dengan 2 baris, atau kita biasa menyebutnya dengan LCD 16x2 dengan jumlah karakter 192 yang memiliki karakter generator yang terprogram dan dapat digunakan melalui mode 4 bit maupun 8 bit. Kita dapat juga digunakan secara backlight. Kemudian untuk tinjauan pustakanya selanjutnya ada Arduino Uno. Nah, di sini Arduino itu kan sebenarnya jenisnya banyak banget nih. Cuman karena di sini kan masih sederhana. Jadi kita menggunakan Arduino Uno, di mana Arduino Uno itu memiliki pin yang ya
dikatakan cukuplah untuk suatu rangkaian yang sederhana. Apa sih Arduino itu? Arduino itu merupakan suatu microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P dengan 14 digital pin input ataupun output serta 6 pin input analog kristal 16 MHz interkoneksi menggunakan USB maupun CSP header dan tombol reset. Jadi interkoneksinya itu ada USB, kabel CSP header dan tombol resetnya. Nah, terus kan itu kan memiliki 6 pin-pin. Nah, dari pin-pin itu kan bisa disambungkan ke sensor maupun ke LCD ataupun juga ke motor servonya. Nah, dalam pembuatan inovasi ini beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama yang jelas sensor RTC. Untuk jenisnya saya menggunakan jenis paralel DS1302, kemudian Arduino Uno sebagai microcontrollernya, kemudian ada motor servonya. Nah, kemudian ada di sini ada baut di sini untuk menyambungkan rangkaian fisiknya. Jadi bukan ke komponen elektroniknya tapi rangkaian fisiknya. Terus ada tang 3-in-1, ada solder, terus triplek ini untuk membuat wadah pakannya gitu. Terus kemudian satu daya sebagai apa ya, generatornya gitu, sebagai powernya gitu kan, agar untuk memberikan daya pada sensor maupun pada Arduino-nya. Nah, kemudian ada kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen. Kemudian ada pipa PVC setengah inci. Jadi pipa PVC ini kayak disambungkan dengan dibatasi dengan motor servo. Jadi kayak alur akan keluar gitu dari wadah utama, terus ketika servo membuka dia akan menuju ke pipa PVC untuk kemudian ke wadah akhir. Nah, kemudian yang terakhir ada LCD-nya. Selanjutnya yaitu tahap perancangan. Yang pertama ada perancangan desain. Perancangan desain di sini kita menggunakan software Autodesk Fusion 360 maupun SolidWorks. Nah, proses perancangan alat ini dimulai dari penentuan dimensi wadah, pemilihan bentuk wadah, dan pembuatan mekanisme pakan kucing pada bagian samping. Jadi desainnya itu dibuat secara garis berjalan dulu. Terus selanjutnya ada perancangan elektronis. Nah, perancangan elektronis ini perancangan sistem wiringnya, bagaimana susunan komponennya, ya untuk sebelum ke langsung dirakit secara fisik, maka disimulasikan dulu menggunakan software Proteus 8 profesional. Nah, untuk komponen-komponen yang digunakan dalam software itu ada Arduino Uno, RTC DS1307, LCD, dan motor servo. Nah, dari kedua itu kan maka akan dihasilkan suatu mekanisme nih. Nah, untuk mekanismenya tersendiri yaitu yang pertama itu kita start komponen akan. Nah, kemudian akan display data di LCD. Jadi sensor RTC tadi membaca waktu dan tanggalnya hari itu dan akan ditampilkan di layar LCD. Nah, kemudian ketika tampilan itu menunjukkan set waktu yang diinginkan untuk motor servo itu bekerja mengeluarkan pakan, maka servo akan membuka 40 derajat. Terus kemudian delay baru nutup lagi. Nah, itu akan berulang selama 3 kali. Kenapa? Karena di sini saya ingin mengeset waktu servo bekerja itu pada 3 waktu. Nah, di luar dari 3 waktu itu dia akan deteksi juga apakah pakan itu kurang dari 100 gram. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi ketika kurang dari 100 gram itu si sensor kayak suatu pemberitahuan itu bahwa di situ pakannya itu sudah mulai habis, jadi si pemelihara harus ngisi pakannya, di pakan kucingnya secara ulang lagi, menambahkan isi pakan. Nanti seperti itu untuk perancangannya. Dan ini untuk contoh desainnya. Nah, yang di sebelah kiri itu bagaimana wiring Arduino terhadap RTC maupun LCD-nya. Bisa dilihat pada gambar nih. Nah, untuk yang kanan itu kira-kira tampilan wadahnya seperti itu. Di pipa PVC-nya itu akan terhubung langsung ke wadah akhir, dan di atas tabung bundar itu sebagai pakan kucingnya. Nah, di kotak tengah itu disitulah komponen elektronik diletakkan. Nah, itu luarnya kira-kira nanti dilapisi oleh triplek. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu step pembuatan nih.
Nah, pembuatan itu yang pertama dari penyiapan alat dan ketika alat dan bahan itu sudah siap, maka pembuatan fisik prototipenya, kayak pembuatan wadah kucingnya itu, wadah pakan kucingnya itu. Nah, setelah pembuatan prototipe fisiknya itu jadi, kita beranjak ke perakitan komponen elektroniknya. Nah, bisa disimulasikan di software dulu. Nah, ketika di hasil simulasi software itu ternyata ada beberapa komponen yang tidak layak pakai atau ada error gitu kan, ada kesalahan, maka dilakukan evaluasi bagaimana pembenaran agar nantinya didapatkan hasil yang diinginkan. Nah, setelah evaluasi, kemudian akhirnya fix jadi, maka dirakitlah antara komponen elektronis maupun komponen maupun prototipe fisiknya. Dirakit jadi satu, kemudian di finishing dan prototipe siap dipakai. Nah, untuk kemudian daftar pustaka, nih beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat inovasi ini. Ada ini untuk daftar pustakanya, ada beberapa nih. Ada punyanya sistem kontrol timbangan sampah, terus monitoring pemberi pakan ikan, punyanya Harap 2020, bagus juga ini. Yang terakhir ini ada beberapa lampiran dari komponen-komponen yang akan saya gunakan. Ada motor servo, terus kemudian RTC DS1307, LCD, Arduino Uno R3. Nah, mungkin itu sekilas ya presentasi dari inovasi yang ingin saya buat. Dunia itu semakin berkembang, maka dibutuhkanlah inovasi untuk mengikuti perkembangan dunia. Jadi tetaplah berinovasi, tetaplah berkarya, dan terus semangat. Itu kurang lebih seperti kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.